Lanjut ya. Kali ini kita akan bahas kaji latih mandiri yang sudah kalian kerjakan. Silahkan diperiksa ya. Silahkan diperiksa betul berapa. Nah, mungkin nanti bisa dilaporkan ke wali kelasnya ya. Dilaporkan ke wali kelas masing-masing betul berapa. Kalau yang belum, karena misalkan bukan kelas online tapi kelas offline tapi masih berhalangan hadir karena satu dan lain hal sudah mendapatkan izin dari wali kelasnya, ya ya tidak usah gitu. Ya tidak usah. Ya nanti ada susulan silahkan hubungi wali kelasnya masing-masing buat yang offline ya. Segera datanglah ke SSC bagi yang offline supaya lebih apa namanya seirama dengan teman-teman yang lainnya ya. Oke, kita lanjutkan. Eh, saya akan share soalnya, memastikan kalian benar ngerjainnya yang ini gitu. Nah, bener nggak kalian tadi ngerjain yang ini? Butuh sampel di antara kalian untuk menjawabnya. Dokter ngasih 3 jenis obat. Bener ya, oke. Sip, silahkan dicocokkan jawabannya ya. Nomor satu, cek apa jawaban dulu, diperiksa dulu ya. Nomor satu D. Saya tulis deh di apa share screen yang nah sini aja deh, Punjau KLM. Satu D, dua E, tiga C, empat BSS, lima, cuman kalian saya juga ngerjain loh. Lima B, enam D. Nomor 6 itu sebenarnya di kalian udah betul belum sih? Soalnya bentar. Nomor 6 itu tentukan fungsi lain yang cocok selain fungsi di nomor 6. Nomor 6 tapi merujuk ke nomor 6 maksudnya apa kan? Maksudnya ke nomor 5 gitu ya. Tentukan fungsi lain yang cocok selain fungsi nomor 5 gitu maksudnya ya. Lalat lagi yang itu. Tapi kan harusnya paham, mana mungkin merujuk ke nomor 6 sedangkan nomor 6 juga nggak ada gitu ya. 7A, 8B, 9C, 10E, 13A, 14B, 15 SSB, sorry C, C. Ini C-nya C, C, ini sorry, sorry. Ini 16 D, 17 E, 18 A, 19 B, 20 D. Nah, silakan dihitung jumlah betulnya berapa.
Oke, saya pengen polling dong, kalian pengen mengurutkan yang dibahas teks mana dari nomor 1 sampai nomor 5. Teks 1, 2, 3, 4, 5. Kalian urutkan, silahkan. Eh, Komen di chat. Silahkan dari teks 1 sampai teks 5 diurutkan sesuai prioritas kalian pengennya nomor berapa dulu. Ditulis urut misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Ah, saya mah pengen 5, 2, 4, 3, 1 misalkan gitu. Karena nggak mungkin kan dibahas semua nih. 20-20-nya kayaknya nggak mungkin dibahas deh. Kita prioritas aja yang menurut kalian paling susah. Yang pas kalian ngerjain, ini lama banget nih ngerjainnya. Kalau nggak lama banget, nggak ketemu nih ngerjainnya, nggak paham nih cara ngerjainnya. Nah, coba dong, saya pengen polling aja, biar sesuai kebutuhan kalian. Baru satu orang nih ini, yang request pembahasan. Teks 3, 1, 5, oke. Saya pakai terus ya. 3, 1, 5. Hah? Oh, nomor 568. 568 itu berarti teksnya teks 2. Teks 2 berarti ya. 5, 6, 5, 6, 8. Iya. Teks 2 ya, Naura. Ayo yang lainnya. 3, 4, 2. 3, 4, 2. Nomor 9 sampai 13. Nomor 9 sampai 13, Ben. 3, 2, 4. Ah, serius? Ah, bentar, bentar. Bentar. Sampai 15 ya? Oh, sampai 15. Astagfirullahaladzim. Berarti teksi sampai teks nomor 4 ya? Mohon maaf lahir dan batin. Pantesan nggak ada yang pilih teks 5. Lah, tapi ada yang pilih teks 5 loh. Ini siapa? Oke, Hasna, makasih infonya. Teks 4 berarti, oke. Oh, nomor 5, oke. Zalfa, nomor 5. Nomor 5 itu berarti teks 2, oke. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teks 2 dan 3. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tadi siapa yang belum ditulis sih? 4 sama genangan air. 3, 4.
Oke, berarti prioritasnya saya bahas teks 2 dulu ya. Teks 2 dulu, habis gitu kita ke teks 3, habis gitu ke teks 4 dan teks 1 ya. Jadi urutannya 3, 2, 4, 1. Oke, 3, 2, 4, 1 ya. Saya pindahin nilainya. Saya bahas di KL, di lembar KLS-nya aja deh. Di KLM-nya aja ada kotak-kotaknya juga ya. Waduh, tapi jangan ding. Tadi itu urutannya apa? 3, 2, 4, 1. 3 dulu. Teks 3. Mana teks 3 itu? Gelombang. Hmm. Saya ekstrak dulu ya. Udah muncul belum soal saya? Belum ya? Belum, Pak. Iya, iya, maaf. Muncul, muncul, muncul. Muncul, Pak, muncul. Oke. Bentar ya, 2 soal lagi. Soal yang teks 3 ini sebetulnya sederhana. Nah, tapi mungkin karena kita udah terbiasa dapat soal PM yang tidak sederhana, jadi menganggap ini juga tidak sederhana, gitu ya. Percayalah ini sederhana soalnya. Mari kita buktikan. Misalkan sebuah air menetes dari keran ke ember yang berisi air, kemudian membentuk riak air. Riak air tersebut terdiri dari muka gelombang yang berbentuk lingkaran. Setiap tetesan riak air tersebut menghasilkan 6 muka gelombang. Muka itu yang ini nih, yang lingkaran ininya nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 ya. 6 muka gelombang di mana jarak antar dua muka. Nah, yang ini nih. Nah, ini dikasih tahu nih. 0,5 cm. Lalu waktu tempuhnya pun 0,5 detik. Waktu ini dapat disebut juga periode gelombang. Kemudian, dua muka gelombang yang berdekatan disebut satu gelombang. Tentukan kecepatan, oh ini nih, air tersebut menetes setiap 2 detik sekali. Oke, tentukan kecepatan rambat gelombang tersebut. Perhatikan ini. Nah ini nih. Jarak antar dua muka gelombang yang berdekatan adalah 0,5 cm. Lalu waktu tempuhnya pun 0,5 0,1 detik. 0,1 detik itu apa? Dari muka ke muka gelombang. Kalau dari muka ke muka gelombang berarti tinggal langsung aja kan? Tinggal aja langsung. Dari jarak antar mukanya berapa? 0,5 kan? Berarti kalau mencari kecepatannya tinggal 0,5 cm dibagi waktu antar mukanya 0,1 detik. Jadi 5 cm per detik. Nah, jawabannya yang C. Gitu ya. Sederhana bukan? Bukan. Oke. Nih, saat air berikutnya menetes. Air berikutnya menetes. Tentukan jarak muka gelombang terakhir dari gelombang sebelumnya ke sumber gelombang tersebut. Nih, perhatikan. Tentukan jarak muka gelombang terakhir dari gelombang sebelumnya ke sumber gelombang tersebut. Nih, pertama nih, jarak yang berdekatan berapa?
0,5 kan ya? Hmm. Nah, saat air berikutnya menetes, muka gelombang terakhir ke gelombang sebelumnya ke sumber dari gelombang sebelumnya ke sumber gelombang tersebut. Gimana nih cara menentukannya? Ada yang bisa? Maksudnya dulu ada yang jawab tidak? Ya, gimana gimana? Gimana nomor 10 ada yang jawab tidak? Kurang paham. Oke, ada yang paham? Mana suara kalian? Nah, ada yang coba jawab tuh. Nah, jadi kecepatannya 5 tadi udah dipakai ya, dikali 2 detik. Dikali 2 detik, jadi dikurangi 0,5. Nah, hati-hati ya. Memang soal ini mau menjebak jawabannya E. Mau menjebak jawabannya yang E. Jadi kan tadi ada nih 2 detik sekali kecepatannya 0,5 ya. Jadi apa namanya? Selama 2 detik itu ada pancarannya ya. Pancarannya berapa? Pancarannya selama 2 detik. Selama 2 detik. Sorry, pancaran. Jangkauannya adalah 5 dikali 2. Betul ya? 10 cm. Betul ya? 10 cm itu berarti udah ujung sini nih. Nah, ini nih 10. Ini pusat. Nah, ini dari sini ke sini nih. Nah, ini 10 cm. Nah, habis 2 detik kan menetes lagi, bener nggak? Nah, habis 2 detik menetes lagi. Nah, pas menetes itu adalah nih ke sumber gelombang tersebut. Oke. Jadi pengennya kita ke sumber gelombang itu ke sini nih. Pengennya di sini pengennya jaraknya adalah 0,5 gitu ya. Padahal kalau dia menetes 1 kali lagi yang kedua, nah, dia itu nanti ngebentuk berapa tadi? 6 ya. Jadi ngebentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini. Wih, sorry. Nah, ini ya maksudnya ke sumber dari gelombang sebelumnya ke sumber gelombang tersebut. Sumber gelombang tersebut itu bukan yang di tengah ini loh. Kan yang sumbernya itu sudah merembet ke tengah. Sudah merembet ke tengah gitu loh. Nah, jadi ke sini sebetulnya yang ditanyain itu adalah jarak. Jarak ini sebetulnya yang ditanyain. Nah, jarak ini yang ditanyain. Nah, sementara jarak yang ini bisa dihitung kan? 0,5 dikali 5. Berapa? 2,5. Jadi yang hijau itu 10 dikurangi 2,5. Jadi jawabannya 7,5. Gitu ya. Jadi ini mengecoh ya, mengecoh. Pengennya kita ngitungnya sampai sini kan 10 dikurangi 0,5 jadi 9,5. Tapi sebetulnya kan tidak ada riakan yang ini ya, kecuali riakan ini terbentuk dari
sumber gelombangnya yang sebelumnya. Jadi yang disebut sumber gelombang itu yang ini nih. Nah, yang ini, yang paling luar. Karena gelombang yang terluar terbentuk gara-gara ada jadi dia sumber gelombang awalnya yang paling luar. Gitu ya. Oke, paham tidak? Paham tidak? Nah, kalau ini mah gampang. Tentukan banyaknya gelombang dari riak air tersebut. Nanti kalau ditanyain langsung aja ya. Oke, karena dia disebut satu gelombang, dua muka gelombang disebut satu gelombang. Nah, pengennya ketika kita tahu di sini ada 6 muka, jadi 6 dibagi 2, 3 ya. Nah, sayang sekali nggak begitu caranya. Caranya adalah dengan menghitung antar mukanya. Jadi, nah ini nih gelombangnya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah jumlah gelombang. Ada 5. Jawabannya C. Oke, jadi tidak hanya ini. Kalau ini, terus kemudian ini, sama ini yang di tengah-tengahnya apa gitu ya. Oke, jadi antar muka tuh kayak dianggap ini puncak sama puncaknya gitu loh. Puncak sama puncak, puncak sama puncak. Kan kalau di fisika gitu ya. Kalau yang ya, IPA nih. Kan satu gelombang satu lambda tuh gini ya. Nah, nah satu gelombang tuh kan gini. Nah, bisa juga ditulisnya gimana? Boleh gini kan? Sorry. Boleh juga gini kan? Satu gelombang juga gini. Nah, ini antar muka nih. Nah, antar muka gelombang. Ngerti enggak? Antar muka gelombang. Saya pindahin ke situ. Kan itu juga satu lambda. Kalau pakai fisika gitu ya misalkan. Nah, antar muka gelombang. Gitu. Oke. Nomor 12. Tentukan jarak antar muka gelombang pertama dan yang terakhir. Nah, gampang tuh ini mah ya. Tinggal langsung aja. Jarak antar muka gelombang pertama dan terakhir. Ya sudah, 0,5. Enaknya 0,5 dikali 5. Selesai. Ya, jawabannya yang. Silahkan ada pertanyaan. Sekarang ke teks 2 ya. Wah, teks 2 ini seru. Seorang ahli komputer melihat kode seperti berikut. Ini udah tidak ada yang ditanyain yang ini. Saya lanjutkan. Oke. Seorang ahli komputer melihat kode seperti berikut. F, fx dikuadratkan, ditambah fy sama dengan x, fx, dan seterusnya. Oke, pokoknya fungsi di atas, fungsi ini menerima bilangan asli dan menghasilkan bilangan asli juga. Fungsi jika fungsinya diperoleh, fungsi ini digunakan untuk mencari kode rahasia yang terdiri dari sejumlah digit yang disembunyikan ke dalam 4 huruf. Fungsi yang digunakan untuk mencari sejumlah digit kode ini ya kx, oke, di mana x urutan alfabet dari 4 huruf yang diberikan secara berurutan. Setelah itu hasilnya diurutkan berdasarkan urutan huruf di dalam kodenya asalnya. Oke. Oke, sip. Oke. Tentukan fungsi yang paling cocok untuk syarat di atas. Coba saya pengen tahu yang kalian yang menjawab tadi apa? Nomor 5.
Yang B. Kenapa yang B? Oke. Pertama soal ini adalah soal yang apa nama tricky ya. Jadi di soal ada FY tapi tidak didefinisikan FY itu apa. Jadi sebetulnya kita diminta untuk mendefinisikan si fungsinya ya. Makanya disebutnya mana yang paling cocok. Sehingga dari pilihan jawaban yang ada kita memilih yang paling mungkin gitu ya. Yang paling mungkin untuk dimasukkan gitu ya. Nah, caranya secara logik ya kalau ada soal seperti ini harus dari yang paling sederhana gitu ya. Jadi cari fungsi yang sederhana sehingga pas dimasukin mudah gitu ya. Jangan nyari yang susah nanti ya. Jadi pas dimasukin ke dalam fungsinya juga susah. Nah, di antara A, B, C, D, E itu pilihannya yang paling simpel adalah fungsi yang B untuk diuji. Benar nggak? Jadi kalau fx sama dengan, nah ini di menguji yang paling sederhana jadi ya. Menguji ambil fungsi di pilihan jawaban yang paling sederhana. Nah, yang paling sederhana. Nah, misalkan pakai yang B gitu ya. Jadi masuk ke nalar itunya dulu. Oh, jadi kalau saya dapat fx nanti sama dengan x. Jadi nah, jadi hasilnya itu sama dengan domainnya gitu ya. Nah, ini hasilnya sama dengan domainnya. Jadi kalau saya punya ini lihat nih, fx kuadrat tambah fy, berarti ini boleh saya tulis jadi nilai yang ada di dalam fungsinya apa domainnya. Domainnya itu adalah fx kuadrat gitu ya, ditambah fy. Nah, nah ini, kalau misalkan yang ini nih saya tulis nih. Jadi x, nah, fx itu tadi apa? X kan tambah y. Lihat nih fx itu sama dengan x. Tadi saya pakai nilai ini ya. Nah sekarang kalau fx kuadrat, fx itu kan x, bener nggak? X dikuadratkan, jadi x kuadrat. Fy berarti hasilnya y. Jadi x kuadrat tambah y. Sama dengan x kali x kuadrat. Ditambah y. Nah cocok, betul ya? Jadi jawabannya yang B. Nah, dia pengen fungsi yang paling cocok gitu ya. Ya, jadi nilai yang ada di domain ini itu jadi hasilnya. Domain yang ini jadi hasilnya. Fy hasilnya jadi Y-nya gitu. Oke? Nah, kalau misalkan nomor 6 nih, tentukan fungsi lain yang cocok selain fungsi di nomor 6 gitu. Karena lihat nih, 1/x enggak, berarti kan salah yang ini nih. Nah, gitu. Terus 2/x, ya sama aja kayak 1/x ya, nggak masuk ya. Yang x pangkat 3 juga enggak kan ya. Nah, jadi di antara A dan D, yang mana nih? Yang mana yang biasanya antara kalau pusing pilih jawabannya jadi yang tidak ada gitu ya. Putus asa tuh itu. Kalau misalkan tidak percaya ada kunci jawaban yang jawabannya tidak ada, jawabnya jadi A gitu. Padahal uji lagi aja. Kalau fx sama dengan min x, bisa nggak ke situ? Fx sama dengan min x. Jadi kalau saya masukin ke sini nih, saya masukin ke fungsi yang fx kuadrat ditambah fy sama dengan x fx tambah y. Berarti kan ini jadi negatifnya. Ini jadi negatif fx kuadrat
ditambah FY. X, ini jadi negatif X ya? Tambah Y. Oke, lanjutin. Nah, ini kan berarti jadi X-nya itu jadi negatif ya? Ini jadi negatif X dikuadratkan. Nah, ditambah negatif Y. Nah, gitu. Ini sama dengan min X kuadrat ditambah Y. Nah, ini kita masukin sini nih. Min X dikuadratkan itu kan X. Jadi min X. Min X kuadrat. Nah, ya. Terus min dikali min plus. Sama dengan min X kuadrat ditambah Y. Nah, ini kan kelihatannya seolah-olah sama, bener nggak? Oh, bisa katanya kayak gitu. Apakah bisa kayak gini? Ah, cek lagi. Takutnya ada yang keliru gitu ya. Kalau fx sama dengan min x. Cek lagi. Ceknya di sini. Nah, nanti tak nggak berlaku nggak buat ini. Ceknya di sini. Jadi kalau di sini min x dikuadratkan, nah terus ditambah min x gitu. Jadi seolah-olah pas ngecek ini bener gitu ya. Pas ngecek ini bener. Karena kalau yang dicek yang ini jadi bener juga ya x kuadrat tambah x gitu ya. Bisa kayak gitu. Nah, pas dicek di sini, ini x kuadrat, bener ya? Jadi min x. Nah, nggak cocok gitu ya. Nggak cocok dengan itu. Kalau yang tadi, kalau yang saya cek pakai yang di nomor 5, ini ketika dimasukin ke sini jadi cocok x kuadrat ditambah x. Tuh, cocok ya x kuadrat ditambah x di sini. Cocok ya. Nah, tapi ininya jadi tidak cocok. Nah, gitu ya. Karena tidak cocok, jadi fx sama dengan min x tidak berlaku. Ih, ya. Tidak berlaku. Karena tidak berlaku, berarti yang A salah. Jadi jawabannya tidak ada. Jadi memang harus berhati-hati. Jadi seolah-olah kalau apa namanya? Kalau ngecek yang ini ada jawabannya. Seolah-olah ya, hati-hati. Oke, saya lanjutkan. Tentukan kode rahasia dari 4 huruf berikut. B, D, C, G. Oke. Masukin aja ke sini ya. Jadi B itu berapa berarti? B itu 2 kan? Hmm. Kalau B itu 2 berarti nanti jadinya masuknya K2 gitu ya. Kalau K2 jadinya apa? F2 dikuadratkan terus ditambah F2. Berarti F2 dikuadratkan berapa? 4 ya. Ditambah 2 jadi 6. 6 tuh ya. Kalau misalkan D itu 4 ya. Kalau 4 berarti K4. Di sininya F4 dikuadratkan ditambah F4. Jadi 4 kuadrat 16 ditambah 4. 20. Jadi antara A, C, E. Ya nggak apa-apa kan gampang ya. C-nya 3. Ya, berarti tahu langsung kalau ngitung K3. 3 kuadrat ditambah 3, 12. Gitu ya. Terus kalau yang yang G itu 7 ya.
Berarti nanti nyari K7. 7 kuadrat 49 tambah 7, 5, 6. Ya, jadi jawabannya yang A. Oke, nomor 8. Tentukan 4 huruf yang berurutan berdasarkan urutan angka berikut. Pakai ini aja. Pakai persamaan yang tadi aja. Berarti kan nanti jadi 4 huruf yang berurutan berdasarkan urutan huruf. Pakainya apa tadi? Ini kan. Tadi udah tahu kan 20 itu adalah D. Bener kan? 20 itu D. Berarti depannya kan 20 itu tadi D. Nih D. Terus B itu berapa? Berarti ini salah. Itu salah. Itu salah. Ya kan? Lihat angka ada ininya sama F sama R-nya nggak usah dicari, tinggal E sama D. E sama B. Nah, karena B udah ngitung tadi kita B itu berapa? 6. Di sini pengennya berapa? 30. Berarti 30 itu bukan B. Karena B itu tadi 6 ya. Kalau bukan B berarti itu jawabannya yang B. Ya, tidak usah menentukan satu-satu lagi gitu ya. Karena kita udah tadi nyari yang di atasnya. Silakan ada pertanyaan? Teks 4. Kalau yang ditanyakan boleh ya, langsung ya. Oke, kita lihat teks 4 ini ya. Seorang data analis sedang menganalisa data penjualan beras yang telah dijual dalam 5 bulan terakhir. Datanya ada di grafik titik. Persamaan linear. Ya udah, tentukan rata-rata nilai X dan Y. Rata-rata nilai X dan Y malah langsung aja kan ya. Di sini udah ada totalnya, enak banget. Rata-rata X dan Y. Enak banget aja ini. Rata-rata X. Berarti jumlah X dibagi 5. Gitu kan? 15 bagi 5. 3. Data Y. Jadi jumlah Y dibagi 5. Jumlah Y-nya 180. Dibagi 5. 3, 6. 3 dan 3, 6. Gampang yang ini. Ini ada di soal ini. Tentukan nilai A dan B. Oke. Oke. Saya berarti karena A-nya butuh data B, berarti nyari B dulu. Nyari B-nya N dikali jumlah XY. Nah, ini sebenarnya bisa langsung saya lihat di sini nih. N-nya adalah 5. Jumlah XY, lihat di tabel, 650. Jumlah X, 5. Jumlah Y,
180. Jumlah X kuadrat 55. Nah, deh. Terus jumlah X dikuadratkan. Jumlah X dikuadratkan. Jumlah X-nya berapa? 15. Jumlah X dikuadratkan. 15. Ya, 15 kuadrat. Nah, jadi kalau mau nyari B, 5, N-nya nih, jumlah X-nya 650, dikurangi jumlah X-nya 15, jumlah Y-nya 180, dibagi 5, dikali jumlah X kuadratnya 55, terus jumlah X dikuadratkannya adalah minus 225. Ya, kita keluarkan berapa ya? 25-nya saya keluarin ya. 25-nya saya keluarin. Jadi di dalam sini ada berapa? 130. Bener ya? Nah, 130 dikali 5 kan 650. Nah, di sininya keluarin berapa? Ini kan 360 dikali 5 ya. 360 dikali 5, 180 ya. Jadi ini 3 dikali 36. Ya, kan dikeluarin 25-nya. Ngerti enggak? Jadi 5-nya, 5, dari 15, yaitu 3 kali 5. 5 yang lain, jadi dari 180. 36 kali 5, gitu. Nah, ini juga saya keluarin. 25-nya saya keluarin. Ya, jadi tinggal di tengahnya berapa? 11 dikurangi 225 dibagi 25 berapa? 9 kan? Jadi ini coret tuh, ngitungnya jadi gitu biar indah. Nah, 130 dikurangi 3 dikurangi 36, 108. Ya, 3 kali 30, 90 tambah 18. Dibagi 11 kurangi 9, 2. Jadi ini 22 dibagi 2, yaitu 11. Oh, B-nya adalah 11. Udah jawabannya yang E. Ya, nah, karena dapat yang E, A-nya kan udah dapat tuh 3. Jadi masukin ke persamaan garis yang di situ. Y sama dengan A ditambah BX. A-nya 3, B-nya 11, X. Nah, masukin X-nya berapa? 3 ditambah 11 kali pada bulan Agustus. Ini kan 1, 2, bulan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau bulan Agustus berarti masukin X-nya 8. Kan ini sumbu X nih. Nah, ini kan maksudnya saat X-nya 1, Y-nya 20. Saat X-nya 2, Y-nya 10 gitu loh. Ini sumbu X. Berarti nanti ada di sini kelanjutannya. Nah, ini ada kelanjutnya. Ada 7, ada 8. Masukin X-nya 8. Gitu ya. Jadi 88 ditambah 3. 91 juta. Jawabannya D. Gimana? Siapa yang bingung boleh bertanya, silahkan.
Oke, nomor 9 kalau nomor 14 kalau kita mau nyari A-nya karena B-nya udah tahu ya masukin ada Y rata-rata, X rata-rata tuh di atas di nomor 13 ada gitu ya. Takutnya nggak percaya hasilnya 3 masukin aja ya. Jadi Y rata-ratanya berapa? 36. Jadi B-nya adalah 11 ya. Kemudian 11 dikali B-nya eh dikali X ratanya 3. Jadi 11 kali 3 33. Jadi 36 kurangi 33 3. Bener kan A-nya? 3. Siapa tahu ya mau gitu. Tapi kenapa bisa jawab? Karena di pilihan jawaban yang nilai B-nya 11 cuman yang E. Jadi udah otomatis lah pasti itu jawabannya dan A-nya langsung bener gitu. Nah, kalau A dan B-nya sudah betul, tinggal langsung masukin persamaan garis dan gunakan titik yang di request soal bulan Agustus itu bulan 8. Nah, bulan 8. X-nya ya. Oke, ada yang bertanya. N sama dengan 5 apa, Pak? Oke. N sama 5 itu jumlah datanya ya. Jumlah data yang diketahui di soal itu ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bulan terakhir. Nah, ini N-nya nih. Nah, begitu ya, Irsya. Yang lainnya paham atau ada yang ditanyakan? Silahkan. Tidak ada yang mau bertanya. Ini sudah paham, Alhamdulillah. Saya lanjutkan teks yang terakhir, teks 1. Ya. Resep dokter. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan ini ya ke teks 1 ya. Ini soal obat. Ketentuannya ada di soal. Seorang dokter ingin memberikan 3 jenis obat ke pasiennya. Ketiga jenis obat ini memiliki ketentuan sebagai berikut. Memang ini harus dibaca. Sayang sekali ketentuannya memang berlaku, jadi harus diperhatikan ya. Obat A diberikan, nah ini nih, obat A diberikan 4 jam sekali. Ya, obat A diberikan 4 jam sekali dan obat harus diberikan dalam rentang waktu 2 jam sebanyak 2 kali sehari. Nah, sebetulnya ada di sini nih ya, obat B diberikan 3 jam sekali dan obat harus diberikan dalam rentang waktu 1 jam sebanyak. Di sini tuh ada bahasa yang kurang cocok menurut saya di sini ya. Jadi harus kita terjemahkan, harus ditafsirkan karena kalau dalam rentang itu berarti dalam rentang itu jadi gini loh. Eh, jadi habis minum obat nih. Misalkan obat A 4 jam sekali, minum obat pertama. Nah, minum obat pertama nih. Nah, dari minum obat pertama yang A ke minum obat yang kedua, kalau bahasanya rentang berarti kan, nah di sini rentang itu. Jadi boleh sedetik setelah minum obat yang pertama, minum obat yang kedua, gitu ya. Karena dalam rentang, misalkan dia 4 jam sekali, ini 4 jam lewat dulu nih, 4 jam. Ini kan 4 jam nih, 4 jam. Diberikan 4 jam sekali obat harus diberikan. Nah, berarti kan diberikan dalam rentang waktu 2 jam. Kalau dalam waktu 2 jam, dari 2 ke 3 yang harus dicek itu. Benar nggak? Dari obat pertama ke obat kedua, misalkan obat pertama berapa jam jam 8 ya? Jam 8 pagi kan gitu ya. Itu ya. Tentukan obat
pukul berapa obat B pertama kali diberikan? Oke, kalau obat pertama jam 8, obat B diberikan 3 jam sekali dan obat B harus diberikan dalam rentang 1 jam sebanyak 3 kali. Nih, obat B minimal diberikan 1 jam setelah obat A diberikan. Oke, berarti kalau obat A jam 8, obat B diberikan 1 jam setelah obat A diberikan. Berarti tinggal ditambah 1, benar nggak? Untuk soal yang ini. Soal yang ini, oke. Gampang soal yang ini ya. Ini obat A nih. Obat A, kalau sesuai ketentuan, obat A itu jam 8. Nah, 1 jam berselang dari obat A baru boleh obat B gitu loh. Berarti kan 8 tambah 1 ya. Jadi jam 9. Nah, jawabannya yang B. Nah, kemudian ini obat A pertama diberikan pada jam 8 pagi. Pada pukul berapa obat B kedua diberikan ke pasien paling cepat? Jadi kalau obat A diberikan pertama kali jam 8 pagi yang tadi nih. Nah, obat B yang pertama, ini dilanjutin ceritanya ya. Ini obat A diberikan selang 1 jam. Obat B, ini obat B. Nah, obat B itu jaraknya berapa? 3 jam kan ya? 3 jam sekali kan? Nah, tapi menuju ke B yang kedua itu, nah, menuju ke B yang kedua itu, jadi perhatikan di sini, diberikan 3 jam sekali dan obat B harus diberikan dalam rentang waktu 1 jam. Berarti di sini harus ada istilahnya kayaknya bukan rentang deh, jeda gitu loh. Jadi 3 jam sekali tapi ada jedanya gitu. Berarti kalau ditambah jeda, jadinya 3 ditambah 1 gitu loh ya. Jadi di sini ke obat B 3 jam plus jeda. Nah, 3 jam plus jeda. Jedanya berapa? 1 jam. Nah, di sini ini tapi bahasanya rentang di sini. Kalau rentang itu jadinya dari 0 jam gitu ya sampai 1 jam. Gitu ya, dari 0 jam lebih berarti. Bukan nggak boleh kan kalau bareng masa B1 jam 9. Apa namanya? Terus langsung minum B2 gitu ya. Nantinya kan nggak boleh ya. Berarti kan harus ada jaraknya dulu. Jadi kalau ditambah 3 jam 9, jadi kan jam 12 nih. Nah, enggak jam 12 pas gitu. Harusnya jam 12 lebih gitu. Kenapa? Karena dia bilang ada jedanya. Ya, rentang di sini. Rentang waktu 1 jam sebelum ke obat yang selanjutnya. Jadi di sini ada rentangnya dulu ya. Mungkin di sini bukan rentang bahasa makanya jeda gitu ya. Biar karena di sini kan nggak ada pilihan jawaban yang lebih sedikit gimana gitu. Ya jadinya 3 jam ditambah jeda 1 jam ya. Makanya jadi 9 ditambah 4. Jadinya jam berapa obat yang kedua? Jam 1 ya siang. Jam 13.00 gitu ya. Terus kita lanjutkan ya. Nah ini nih. Yang nomor 3 nih. Obat A pertama kali diberikan jam 8 pagi. Pukul berapa obat C mulai diberikan jika obat A diberikan terlebih dahulu? Ada ketentuan obat A diberikan terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan.
Saya salah paham, Pak. Kirain maksudnya bisa makan obat itu minimal jam 12, maksimal jam 13. Jadinya saya jawab yang... Nah, itu dia memang dia soalnya pengen begitu. Soalnya pengen begitu. Pengen kita jawabnya yang jam 12. Makanya dia dikasih waktu ada kata-kata rentang. Gitu ya. Kalau rentang berarti kan harus lebih. Di situ ada lebihnya gitu. Nah, nggak ada yang 12 lebih tuh nggak ada di pilihan jawaban. Kalau lebih 12.30 kan 13.00 juga masuk gitu. Rentang gitu. Kalau rentang mau masuk gitu. Dari jam 12 lebih sedetik misalkan gitu ya. Dari jam 12 lebih sedetik sampai ke lebih sejam itu juga masuk gitu. Tapi kalau jeda tunggal jawabannya. Jeda sejam. Udah berarti jeda sejam dari eh, apa aturan minumnya. Nah, jadi tinggal ditambah 1 jam. Oke. Nomor 3. Obat A pertama diberikan pada jam 8 pagi. Tadi ya ketentuannya apa? Pukul berapa obat C mulai diberikan jika obat A diberikan terlebih dahulu? Nah, ini nih. Obat C dapat diberikan sebelum obat A atau setelah dosis kedua obat B diberikan. Jadi kan kalau misalkan, kan ada pilihan atau ya, setelah obat A diberikan, jika obat A sudah diberikan, sorry, obat C dapat diberikan sebelum obat A. Tapi di sini kan ketentuannya obat A dulu. Nah, kalau obat A dulu berarti kesimpulannya pakai ini. Setelah dosis kedua obat B diberikan. Kalau setelah dosis obat B diberikan, tadi jam berapa? Jam 13.00 kan? Ya sudah, berarti kan setelah itu boleh istilahnya minum barengan di jam yang sama gitu ya. Masih di jam 13.00 karena ini tuh 00-nya itu adalah menit gitu ya. Jadi dalam hitungan detik langsung minum juga ya boleh. Jadi jawabannya yang C sama 13.00. Gitu ya. Tuh, jika C bukan pertama kali, dosis pertama C harus diberikan setelah dosis kedua B diberikan. Saat ini terjadi, kedua obat tersebut harus diminum bersamaan. Nah, ini diperkuat ada kata-kata harus diminum bersamaan. Jadi B dan C, jadi dosis B1 dan C1 bersama diminum. Ya, entah maksud soalnya diminum bersamaan itu langsung dua-duanya gitu dimasukin. Pokoknya di situ harus diminum bersamaan. Ya berarti kan di jam yang sama dengan B2, sorry, malah B1. Bersama-sama dengan yang B2-nya. Nah, itu ya. Jadi B2 dan C1-nya barengan diminum. Oke. Sekarang nomor 4. Obat C harus diberikan pertama kali sebelum dosis pertama. Ini salah karena opsional. Obat C itu opsional, boleh diberikan sebelum obat A, gitu ya, atau setelah dosis kedua obat B. Kalau setelah dosis kedua obat B, berarti dia sudah obat A duluan, gitu ya. Jadi kata-kata harus ini yang bikin, nah, yang bikin dia obat C harus diberikan pertama kali sebelum, oh sorry, pukul 12 siang, oke.
Mohon maaf nih ada kata-kata nih. Obat A diberikan pada pukul 12 siang. Oke. Kalau obat A-nya pukul 12 siang, ya berarti obat C-nya harus duluan gitu ya. Sebelum obat A. Kenapa coba? Ini ada ketentuan di sini nih. Nah, ini nih. Di pagi atau siang hari ya, obat B diberikan minimal 1 jam setelah obat A diberikan. Jika obat A sudah diberikan semua dosisnya, ketentuan ini diabaikan. Nah, obat C dapat diberikan sebelum obat A atau setelah dosis kedua obat B diberikan. Nah, yang di sini nih. Oke, nah ini. Dalam satu hari, sebuah jenis obat harus diberikan sesuai ketentuan di atas. Jika apa namanya? Tidak boleh, ada yang terlewat dan terakhir harus jam 10 malam. Nah, nah, ini kalau misalkan C-nya diberikan setelah A, jam 12 kan jadi gini nih urutannya nih. Kalau jam 12 A1 nih. A1 jam 12, terus nanti B1-nya kan berapa? Selang 1 jam kan? Jadi jam 13 gitu. Terus nanti B2-nya berarti kan ditambah 4 jam, bener nggak? Tadi 3 jam ditambah jeda 1 jam, berarti tambah 4, 17 ya. Nah, ini bareng dengan C1. Nah, nanti misalkan dari C itu berapa rentangnya? 6 jam. 2 kali sehari. Nah, ini kalau ditambah 6 coba. Ke C2. Ke C2 jadi berapa? 2, 23. Melewati batas maksimal pukul 22.00. Kalau C baru dikasih setelah A, maka melewati batas maksimum minum obat. Maka obat C harus diberikan duluan sebelum dosis pertama yang A. Jadi yang ini benar. Gitu. Paham nggak tuh? Paham nggak tuh? Halo, halo kalian. Paham, Pak. Paham, oke. Oke, lanjut ya. Jika obat C diberikan setelah dosis kedua B, dosis kedua B bisa diberikan di hari yang sama. Benar nggak? Jika obat C diberikan setelah dosis kedua obat B, dosis kedua B bisa diberikan di hari yang sama. Kalau dia pagi hari A dulu gitu ya. Benar nggak? Kan tadi sudah disebutkan. Kalau dia melewati, C-nya jadi nggak dimakan, dia nggak diminum semua, benar nggak? Ngelewatin hari ya. Jadi ketentuan ini menjadi salah ketika kasusnya A-nya mulai di siang hari gitu. Kayak yang tadi lagi balik lagi. Jadi kalau A-nya siang hari, obat C-nya tuh nggak bisa tuntas karena ada batas maksimal minum obatnya jam 10. Sedangkan C-nya bisa tuntas di sini kalau dihitung jadi jam 23. Nggak boleh, jadi dibesokin. Jadi nggak bisa di hari yang sama. Ya, jadi yang ini. Gitu ya. Obat C harus diberikan pukul 11 pagi. Benar nggak obat C harus diberikan pukul 11 pagi? Obat C harus 11. Berarti ketentuannya kalau jam 11 pagi, berarti pakai ketentuan obat C diberikan sebelum obat A. Harusnya kata-katanya bukan harus gitu loh. Tapi dapat.
gitu ya. Karena ini sifatnya kemungkinan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan mau mundur gitu ya. Dan oh sorry sorry, nih obat C-nya nih tentangnya nih. Nah ini nih. Diberikan di pagi atau siang hari. Obat B minimal 1 jam setelah obat A diberikan. Oke. Nah ini masalahnya ada rentangnya ya. Ada rentang waktunya 2 jam. Ya, jadi ada jedanya ini nih. Nah, karena ada jedanya ini jadi nggak mungkin juga ya. Kalau jam 11 pagi kan masih kurang. Jedanya berapa? 2 jam nih. Jadi ini C1 ke C2 juga 25 plus 23 plus. Jadi 6 plus 8 6 plus 2 bahkan nih. 6 plus 2 sorry jadi ini. Plus jeda nih. Plus jeda. Nah, kalau plus jeda jadi lebih lagi pukul 23-nya. Kalaupun dikurangi 1 mulainya bukan jam 12 siang nih. Si A jam 11 dikurangi sejam nih. Jedanya aja 2 jam. Jadi pukul 25 misalkan gitu. 25 kurangi 1 masih 24. Enggak bisa juga ya. Ya, jadi jawabannya BSS. Oke, karena makin tidak mungkin karena di situ ada jedanya. Oke, ada pertanyaan? Aman ya? Oke, mudah-mudahan hari pertama ini eh, menjadi titik awal semangat kalian untuk terus-terus mempersiapkan H minus, waduh, 26. Oke, semangat terus. Sampai ketemu lagi di kesempatan lainnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak.